Hari ini kita akan membicarakan tentang aspek rasio yang akan mempengaruhi bentuk dari film yang kalian buat. Aspek rasio sendiri merupakan perbandingan dari lebar dan tinggi tampilan pada sebuah rekaman video. Aspek rasio ini bermacam-macam, ada yang membentuk kotak dan juga persegi panjang. Sebelum syuting, ada baiknya jika kalian menentukan aspek rasio yang akan kalian pilih, karena pada nantinya, aspek rasio akan mempengaruhi blocking dan framing dari setiap shot pada film kalian. Tidak hanya itu, aspek rasio juga akan membantu menciptakan visual storytelling yang kalian bangun. Di video ini kami akan membantu kalian dalam menentukan aspek rasio yang cocok untuk film kalian. 2.35:1 dan 1.85:1 merupakan dua aspek rasio yang paling sering digunakan. 2.35:1 merupakan aspek rasio yang lebar. Aspek rasio ini awalnya diperkenalkan pada tahun 50-an sebagai CinemaScope. Aspek rasio ini sering dipakai pada film-film yang seringkali menunjukkan landscape, seperti pada film western cowboy, film-film adventure, dan historical epic. 1.85:1 merupakan aspek rasio yang sedikit lebih sempit dan juga diperkenalkan di tahun 50-an. Aspek rasio ini pada umumnya dipakai pada film drama dan komedi. Tapi aspek rasio ini juga bisa muncul pada berbagai macam genre film. Saat ini, standar digital memperkenalkan aspek rasio lain, 1.77:1 atau 16:9. Ini merupakan aspek rasio dari TV modern dan aspek rasio default dari kebanyakan video online. Karena kita sudah tidak lagi terikat dengan ukuran roll film atau sistem proyeksi tertentu, kita bisa membuat film pada berbagai macam aspek rasio yang kita mau. Mungkin kalian akan dibuat bingung saat memilih aspek rasio pada film kalian, karena ada berbagai macam opsi saat ini. Ada beberapa pertimbangan yang harus kalian perhatikan jika kalian masih bingung dalam memilih aspek rasio. Yang pertama adalah genre. Kalian harus mengerti aspek rasio mana yang sering dipakai pada genre-genre tertentu. Jika kalian membuat film komedi dan drama, mungkin ada baiknya jika kalian menggunakan aspek rasio 1.85. Karena aspek rasio ini memiliki bentuk yang lebih tinggi, maka close up terasa menjadi lebih memenuhi layar. Cocok apabila digunakan untuk menunjukkan ekspresi emosional karakter. Film-film seperti petualangan, science fiction, fantasi, dan film-film yang menunjukkan landscape biasanya menggunakan aspek rasio 2.35:1 agar bisa menangkap pemandangan yang lebih lebar. Bahkan pada close up, kita masih bisa melihat landscape yang berada di background. Yang kedua adalah setting. Kalian harus memperhatikan bagaimana hubungan antara setting tempat dan karakter pada film kalian, karena seringkali setting tempat mengambil peranan penting pada cerita. Maka dari itu, kalian harus memilih aspek rasio mana yang cocok untuk menunjukkan karakter dan latar tempat di saat yang bersamaan. Seperti di film-film fantasi yang biasanya berlatar di tempat yang tidak nyata dan terkesan surrealis, maka aspek rasio yang lebar cocok digunakan untuk menunjukkan keindahan dunia fantasi. Tetapi bukan berarti aspek rasio lebar harus selalu digunakan pada setiap film. Jika perkotaan di mana bangunan-bangunan yang tinggi berperan dan berpengaruh dalam cerita, mungkin ada kalanya kalian menggunakan aspek rasio yang memiliki frame yang lebih tinggi. Film The Lighthouse seringkali menunjukkan hubungan antara karakter dengan setting tempat, yaitu mercusuar. Jadi, sutradara Robert Eggers dan sinematografer Jared Blaschke menggunakan aspek rasio yang lebih tinggi untuk merekam setting dan karakter. Mereka merekam keseluruhan film dengan 1.19:1 aspek rasio. Jared Blaschke bereksperimen dengan aspek rasio ini tidak hanya untuk menciptakan feel seperti kalian melihat film hitam putih zaman dulu, tapi juga untuk membantu komposisi frame mercusuar yang tinggi. Selain itu, Blaschke ingin menimbulkan kesan klaustrofobik ke penonton, seperti kita terkurung bersama dengan dua karakter ini, dengan kegilaan mereka di pulau yang terpencil. Yang ketiga adalah relasi antar karakter. Jika karakter berhubungan secara horizontal seperti gunslinger pada film-film spaghetti western, kalian bisa menggunakan aspek rasio yang lebih lebar agar bisa menangkap gambaran mereka dengan angle yang lebih luas. Tapi, apabila karakter kalian relate secara vertikal, seperti dinamika antara karakter yang tinggi dan pendek, aspek rasio yang lebih tinggi lebih cocok digunakan.
Bandingkan film Jurassic Park dan Jaws. Dua film ini menggunakan dua aspek rasio yang berbeda, padahal kedua film ini juga menceritakan tentang satu objek, yaitu binatang. Yang satu dinosaurus, yang satu lagi ikan hiu. Jurassic Park menggunakan 1.85:1 agar bisa menangkap gambaran dinosaurus yang tinggi. Jaws menggunakan 2.35:1 agar bisa menangkap gambaran ikan hiu yang panjang. Di zaman sekarang, filmmaker terkadang bereksperimen dengan mengganti aspek rasio di tengah film. Di film The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson sebagai sutradara menggunakan 3 aspek rasio yang berbeda pada setiap setting tahun di mana cerita berlangsung. Ketika cerita berlatar di zaman sekarang dan tahun 80-an, Anderson menggunakan aspek rasio 16:9 yang mana merupakan standar aspek rasio layar lebar saat ini. Ketika cerita mundur ke tahun 60-an, penggunaan lensa anamorfik dengan wide angle shot dan aspek rasio 2.35:1 dipakai selayaknya format yang dipopulerkan pada film tahun 60-an. Aspek rasio 1.33:1 atau 4:3 lebih sering digunakan karena cerita lebih banyak berlatar di tahun 30-an. Wes Anderson ingin kita mendapatkan feel selayaknya kita menonton film-film pada periode waktu tersebut. Beberapa tahun kebelakang, filmmakers bereksperimen dengan menggunakan potret aspek rasio dan menciptakan film-film vertikal hingga sekarang. Bahkan sekarang sudah ada festival khusus untuk film-film vertikal semacam itu. Ide ini kemudian diadopsi oleh banyak brand sehingga muncullah iklan-iklan dengan aspek rasio vertikal agar lebih cocok apabila iklan tersebut muncul di perangkat mobile. Dari semua aspek rasio yang ada dan bisa kalian pilih, pastikan kalian menggunakan aspek rasio yang benar-benar bisa membantu kalian dalam menyampaikan cerita. Untuk belajar lebih banyak tentang filmmaking, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak mendapatkan topik-topik yang akan kita bahas di video selanjutnya.